Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saleha. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Untuk pelajaran bahasa Indonesia kali ini kita masuk ke tema 6.4 globalisasi. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis karangan. Simak baik-baik penjelasan dari Ibu dan catat yang penting-pentingnya. Pengertian dari karangan. Karangan adalah sebuah bentuk karya tulis yang dibuat oleh seseorang untuk mengungkapkan gagasan cerita kepada para pembaca. Jenis-jenis karangan. Yang pertama, narasi, kedua, deskripsi, ketiga, eksposisi, keempat, argumentasi, dan yang terakhir adalah persuasi. Narasi adalah karangan yang bertujuan menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. Unsur narasi biasanya ada tokoh, kejadian, serta tata ruang dan waktu. Berikut adalah contoh teks karangan narasi. Chairil Anwar dilahirkan di Medan tanggal 26 Juli 1922 dan meninggal di Jakarta tanggal 28 April 1949. Ia adalah seorang penyair terkenal dengan julukan si binatang jalang. Bersama dengan Asrul Sani dan Rifai Apin, ia dinobatkan oleh H.B. Jasin sebagai pelopor angkatan 45 dan puisi modern Indonesia. Chairil Anwar meninggal dalam usia yang masih sangat muda karena penyakit TB. Ia dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta. Makamnya diziarahi oleh ribuan pengagumnya dari zaman ke zaman. Hari meninggalnya juga selalu diperingati sebagai Hari Chairil Anwar. Teks tersebut termasuk narasi karena menceritakan tokoh, kemudian ada kejadian dan tata waktu atau latar. Nah, jika ceritanya mengandung unsur-unsur tersebut, maka sudah pasti cerita tersebut adalah narasi. Yang ketiga, karangan deskripsi. Karangan deskripsi adalah karangan yang menggambarkan objek dengan tujuan agar pembaca merasakan seolah-olah melihat, merasakan, dan mengalami sendiri objek yang digambarkan tersebut. Berikut adalah contoh teks atau karangan deskripsi. Dilihat dari tampilannya, bunga rosella termasuk kategori tanaman hias. Warnanya merah, segar bak warna buah mahkota dewa yang sudah matang. Bentuknya saja yang berbeda. Jika bunga mahkota dewa berbentuk bulat dan keras, bunga rosella dapat mekar seperti bunga cempaka. Ranting bunga rosella panjang-panjang seperti ranting pohon kopi. Hampir di sepanjang rantingnya berisi bunga berjajar. Sungguh taman kita akan menjadi lebih indah bila dihiasi dengan bunga rosella. Teks tersebut termasuk ke dalam deskripsi karena menceritakan objek. Objeknya di situ adalah bunga rosella. Kemudian menjelaskan tentang warna, bentuk dari bunga rosella tersebut. Itulah yang dinamakan teks deskripsi karena menceritakan ciri-ciri objek sehingga yang membaca seperti melihat langsung atau bisa membayangkan bentuk dari bunga rosella tersebut. Ciri-ciri dari teks deskripsi. Yang pertama, paragraf deskripsi menggambarkan sesuatu. Kedua, paragraf yang digambarkan diuraikan secara jelas dan rinci serta melibatkan kesan indera. Ketiga, ketika pembaca membaca teks deskripsi, pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks. Terakhir, teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri fisik objek seperti bentuknya, ukurannya, warna, atau ciri-ciri fisikis atau keadaan suatu objek dengan rinci. Langkah-langkah membuat teks deskripsi. Yang pertama, tentukan dulu tema atau objek yang akan dibahas. Kedua, menentukan tujuan. Ketiga, kumpulkan data-data dan lakukan pengamatan langsung mengenai objek yang akan dibahas, baik itu dari segi bentuk, ukuran, warna, dan lain-lain. Keempat, setelah data-data terkumpul, susunlah data tersebut menjadi kerangka karangan.
Kelima, uraikan kerangka karangan menjadi teks deskripsi yang disesuaikan dengan topik. Berikut adalah kaidah kebahasaan teks deskripsi. 1. Menggunakan kata benda sesuai topik yang dideskripsikan seperti sekolah, rumah, guruku, teman saya, dan lain-lain. Kedua, menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Contohnya, beliau adalah seorang kepala sekolah yang rendah hati. Ketiga, mengandung kata sifat yang bersifat menggambarkan seperti satu siswa rajin, 2 kaos kaki putih, dan lain-lain. Keempat, mengandung kata kerja transitif untuk memberikan informasi subjek. Contoh, siswa itu mengenakan seragam putih biru. Kelima, mengandung kata kerja, frasa, pendapat dengan tujuan mengungkapkan pandangan pribadi penulis mengenai subjek. Contoh, saya pikir itu adalah kucing cerdas. Saya yakin buku itu murah, dan lain-lain. Keenam, mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan mengenai objek seperti dengan cepat, di rumah, di kantin, dan lain-lain. Ketujuh, mengandung bahasa kiasan berupa perumpamaan atau metafora. Contoh, kulitnya lembut seperti benang sutra, dan lain-lain. Berikut ibu lampirkan contoh teks deskripsi. Kalian bisa baca halaman 28. Di situ menceritakan tentang Malioboro. Nah, itu termasuk teks deskripsi karena objeknya itu Malioboro. Kemudian di situ menceritakan bagaimana keadaan Malioboro, kemudian apa saja yang ada di Malioboro. Karangan eksposisi. Eksposisi adalah karangan yang memaparkan sejumlah pengetahuan atau informasi. Tujuannya agar pembaca mendapatkan informasi dan pengetahuan sejelas-jelasnya. Jika teks tersebut mengandung informasi sehingga kita yang membaca mendapatkan pengetahuan, maka itu termasuk ke dalam karangan eksposisi. Berikut adalah contoh karangan eksposisi. Dunia fotografi kini semakin diminati masyarakat. Untuk itu wajarlah jika kita dengan mudah dapat melihat pameran fotografi, baik yang skala kecil maupun besar, di Taman Impian Jaya Ancol misalnya. Selama 24 Oktober sampai dengan 15 November 2009 telah diselenggarakan pameran fotografi bertema Urbantopia. Oleh karena itu, fotografi yang dipamerkan berkaitan dengan cara pandang para fotografer dalam melihat masyarakat dan budaya urban pada saat itu. Semua dikemas dalam bentuk foto-foto jurnalistik, periklanan, dan sebagainya. Tersebut termasuk eksposisi karena menjabarkan tentang pengetahuan atau informasi sehingga pembaca mendapatkan info atau pengetahuan. D. Jenis karangan argumentasi. Karangan yang mengemukakan alasan, contoh, serta bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan. Tujuannya meyakinkan pembaca sehingga mereka membenarkan pendapat, sikap, dan keyakinan kita. Musim kemarau pada tahun ini adalah musim kemarau terparah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Hujan tidak turun selama 6 bulan mengakibatkan tanah dan sumber air menjadi kering. Menurut BMKG, tahun ini hujan diprediksi akan turun pada bulan depan. Jika hal ini terjadi, maka bisa dipastikan bahwa kemarau tahun ini bukanlah kemarau yang biasa, dikarenakan terjadi selama 7 bulan. Sedangkan menurut data yang disampaikan oleh BMKG tahun lalu, kemarau hanya terjadi selama 5 bulan. Teks tersebut termasuk teks argumentasi karena di dalamnya terdapat alasan serta bukti-bukti yang kuat atau yang meyakinkan. Kayak menurut BMKG itu kan bukti atau pendapat dari BMKG tentang musim kemarau ini. Kalau misalkan ada menurut atau pendapat lain atau bukti lain yang meyakinkan, itu sudah termasuk
teks argumentasi. Karangan persuasi. Persuasi adalah karangan yang bertujuan memengaruhi, menghimbau, membujuk, atau merayu pembaca sehingga terpengaruh untuk mengikuti keinginan kita. Berikut adalah contoh karangan persuasi. Ingat, makanan berlemak, santan, dan yang manis-manis bila dikonsumsi berlebih akan berpotensi meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL, low density lipoprotein. Bila kolesterol jahat sering menimbun di pembuluh darah akan mengakibatkan penyempitan pembuluh darah. Ngeri bukan? Akan lebih baik jika kita sering mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Jenis makanan tersebut dapat meningkatkan vitalitas dan daya tahan tubuh. Segera tulis sayuran dan buah-buahan ke dalam daftar menu Anda sehari-hari. Teks tersebut termasuk persuasi karena mengandung unsur mempengaruhi, membujuk, menghimbau kepada pembaca agar memperhatikan sayur-sayuran atau buah-buahan ke dalam menu sehari-hari. Jadi supaya kita tetap sehat, bisa mengontrol kadar kolesterol. Contohnya, segera tulis sayuran dan buah-buahan ke dalam daftar. Nah, di situ kan berarti dia menghimbau, membujuk kita, mempengaruhi kita untuk menulis sayur-sayuran dan buah-buahan ke dalam makanan sehari-hari. Kemudian ada juga kalau misalkan pada teks terdapat kata-kata mari, ayo, itu sudah termasuk persuasi karena ayo dan mari itu merupakan kata ajakan. Sekian penjelasan tentang jenis-jenis karangan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, yaitu halaman 29. Perhatikan gambar di bawah ini, buat teks deskripsi untuk gambar tersebut. Ingat, teks deskripsi adalah teks yang menceritakan tentang suatu objek. Jadi apa yang kalian lihat, kalian buat karangan berdasarkan gambar tersebut. Jangan lupa perhatikan juga penulisan. Ingat, penulisannya harus rapi, perhatikan tanda baca, huruf kapital, dan lain-lain. Tugas yang kedua, baca teks halaman 148. Di sana terdapat 4 bacaan. Nah, nantinya kalian tulis jenis kalimat atau jenis karangan. Teks pertama itu termasuk karangan apa, kedua karangan apa, ketiga, keempat itu termasuk karangan apa. Nanti tulis di halaman 149 di tabel. Ayo rumuskan. Selamat mengerjakan, semoga Allah permudah dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Mudah bukan? Semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.